Pembahasan ujian nasional matematika SMP atau MTS tahun pelajaran 2018 atau 2019 Selasa 23 April 2019. Nomor 1. Jika bilangan 0,65, 5/8, 0,7, 69% diurutkan dari yang terkecil, maka hasilnya adalah, baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini ada bentuk desimal, pecahan biasa, dan bentuk persen. Untuk menjawab soal nomor 1, di sini bisa kita ubah semuanya menjadi pecahan desimal, atau semuanya menjadi bentuk biasa, atau semuanya menjadi bentuk persen. Namun di sini apabila kita melihat soal, di sini untuk pecahan biasa hanya ada 1 dan bentuk persen di sini juga ada 1, sehingga di sini untuk desimal di sini ada 2. Maka di sini untuk langkah tercepat ini kita akan menjadikan semuanya dalam bentuk desimal karena di sini kita hanya mengubah 2. Maka di sini untuk 5/8 di sini sama dengan 5 dibagi 8, hasilnya adalah 0,625. Kemudian untuk 69% di sini sama dengan 69/100, maka 69 dibagi 100 sama dengan 0,69. Sehingga di sini untuk 0,65 di sini tetap 0,65. 5/8 ini sama dengan 0,625. Di sini bisa dilihat 0,7 di sini tetap karena bentuk desimal. Kemudian 69% di sini sama dengan 0,69. Maka di sini apabila diurutkan dari yang terkecil, untuk yang pertama di sini ada 0,625, kemudian 0,65, kemudian 0,69, kemudian 0,7. Di sini bisa dilihat untuk 0,625 ini adalah 5/8. Di sini bisa dilihat 5/8. Sehingga di sini untuk jawabannya C dan D di sini benar, awal mulanya 5/8. Kemudian yang kedua di sini 0,65, di sini C benar, D salah. Kemudian 0,69 di sini 69%, di sini benar. Kemudian di sini 0,7, di sini juga benar 0,7. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah jelas adalah yang C. Nomor 2. Hasil dari 2/2 dalam kurung pangkat negatif 2 adalah, baik, di sini bisa dilihat untuk soal nomor 2, di sini ada 2/2 dan di sini dipangkatkan dengan negatif 2. Maka di sini langkah kita yang pertama untuk pangkatnya akan kita buat menjadi positif, sehingga di sini menjadi 1/2/2 di sini dalam kurung pangkat 2. Jadi di sini semula ini adalah sebagai pembilang. Di sini apabila kita buat sebagai pecahan biasa, ini adalah per 1. Jadi di sini ini pembilangnya dan penyebutnya 1. Maka di sini dibalik menjadi 1/2/2, di sini pangkat 2. Jadi di sini pangkatnya negatif berubah menjadi positif. Sehingga di sini 2/2, di sini pangkat 2 sama dengan 2/2 dikalikan 2/2. Maka di sini untuk 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Dan akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2. Sehingga di sini untuk penyebutnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka di sini sudah kita temukan jawabannya 1/8. Di sini sama dengan yang B, 1/8. Nomor 3. Hasil dari 3/6 dikalikan 2/2 positif 4/3 adalah, baik, untuk soal nomor 3 di sini akan kita tulis terlebih dahulu untuk soalnya. Jadi di sini ada perkalian dan ada penjumlahan. Maka di sini yang akan kita operasikan pertama kali di sini adalah perkalian.
Sehingga di sini 3 akar 6 dikali 2 akar 2. Di sini 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Dan akar 6 dikalikan akar 2 di sini hasilnya adalah akar 12. Sehingga di sini menjadi 6 akar 12 positif 4 akar 3. Karena di sini akarnya berbeda. Di sini ada akar 12 dan akar 3, maka di sini tidak bisa kita jumlahkan. Dan agar dapat dijumlahkan, maka untuk akar 12 akan kita ubah menjadi akar 4 dikalikan akar 3. Jadi di sini bisa dilihat akar 12 sama dengan akar 4 dikalikan akar 3. Maka untuk akar 4 di sini akan berubah menjadi 2 karena akar 4 sama dengan 2. Maka di sini untuk 6 dikalikan 2 hasilnya adalah 12. Kemudian di sini membawa akar 3. Positif 4 akar 3. Jadi di sini bisa dilihat karena di sini sudah sama-sama akar 3 sehingga di sini bisa kita jumlahkan 12 positif 4, maka hasilnya adalah 16 akar 3. Jadi di sini untuk jawabannya sudah jelas yang B, 16 akar 3. Nomor 4. Pada tes kemampuan bahasa, skor total ditentukan dengan aturan skor 4 untuk jawaban benar, skor negatif 2 untuk jawaban salah, dan skor negatif 1 untuk jawaban kosong. Dari 40 soal yang diberikan, Vina menjawab semua soal dan memperoleh skor 100. Banyak soal yang dijawab Vina dengan benar adalah. Baik, di sini untuk soal nomor 4, di sini ada soal cerita. Pertama-tama di sini akan kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini untuk aturannya ada skor 4 untuk jawaban benar. Jadi di sini benar sama dengan 4. Di sini untuk benar kita lambangkan dengan X. Kemudian skor negatif 2 untuk jawaban salah, maka di sini untuk salah bernilai negatif 2, di sini kita lambangkan Y. Dan skor negatif 1 untuk jawaban yang kosong, maka di sini untuk kosong sama dengan negatif 1, kita lambangkan dengan Z. Dari 40 soal yang diberikan, Vina menjawab semua soal. Jadi di sini diberikan 40 soal dan semuanya dijawab oleh Vina. Sehingga di sini bisa kita tulis 40 soal di sini bisa benar dan bisa salah. Karena di sini 40 soal dijawab semua, maka di sini untuk kosong tidak kita masukkan. Atau di sini hanya ada 2, benar dan salah. Maka di sini untuk benar bisa kita ganti dengan X, untuk salah bisa kita ganti dengan Y. Dan di sini 40 soal, di sini bisa kita tulis dengan 40. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian di sini memperoleh skor 100. Artinya di sini dari skor 100, di sini bisa 100 sama dengan banyaknya soal yang dijawab benar, kemudian positif banyaknya soal yang dijawab salah. Untuk benar di sini bisa kita beri angka 4. Dan untuk salah di sini adalah negatif 2. Jadi di sini untuk banyaknya soal yang dijawab benar dikalikan 4 sehingga di sini menjadi 4x, dan banyaknya soal yang dijawab salah di sini dikalikan negatif 2 sehingga di sini negatif 2y. Maka di sini menjadi persamaan yang kedua, 4x negatif 2y sama dengan 100. Karena yang ditanyakan di sini adalah banyak soal yang dijawab benar, maka di sini yang akan kita cari adalah X. Di sini bisa dilihat yang dicari adalah yang benar. Maka di sini untuk Y akan kita samakan. Jadi di sini ada 2Y dan di sini ada Y. Maka untuk persamaan 1 di sini akan kita kalikan 2 sehingga menjadi 80 sama dengan 2X positif 2Y. Maka dari dua persamaan ini akan kita satukan. Jadi di sini akan kita operasikan. Di sini ada negatif 2Y dan ada positif 2Y. Maka di sini sama-sama kita jumlahkan. Agar di sini untuk variabel Y hilang atau habis.
Maka di sini 4x positif 2x hasilnya adalah 6x. Dan di sini 100 positif 80 hasilnya adalah 180. Maka untuk nilai x sama dengan 180 dibagi 6 hasilnya adalah 30. Dengan demikian jawabannya sudah jelas, di sini adalah yang B, 30 soal. Nomor 5. Jika Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei adalah hari Senin, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama adalah. Baik, jadi di sini pada tanggal 2 Mei, di sini tepatnya adalah hari Senin. Maka di sini kita akan mencari hari pada 17 Agustus. Di sini apakah Rabu, Kamis, Sabtu ataukah Minggu. Pertama-tama di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi di sini ada 2 Mei, di sini sama dengan Senin. Maka di sini bisa kita tulis dari Mei sampai Agustus. Untuk Mei di sini ada 31 hari. Kemudian Juni ada 30 hari. Kemudian Juli ada 31 hari. Dan untuk Agustus di sini ada 17. Karena di sini yang ditanyakan adalah 17 Agustus. Maka di sini apabila dijumlahkan 117, maka di sini 9, 3, 3, 3, 1, maka di sini 10. Maka di sini ada 109 hari. Kemudian masih dikurangi 2 hari, karena ini tadi untuk Mei kita memasukkan angka 31, artinya di situ ada 31 hari, masih dikurangi 2 hari. Maka di sini dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 107 hari. Dan di sini kita ingat-ingat lagi, jadi di sini untuk 1 minggu itu ada 7 hari. Maka untuk 107 akan kita bagi dengan 7. Maka di sini mendapatkan hasil yaitu adalah 15 sisa 2 hari. Jadi 15 dikalikan 7 hasilnya adalah 105. 105 di sini sisa 2 hari, artinya di sini untuk 15 ini adalah kembali ke hari Senin. Maka untuk sisa 2 hari di sini adalah pada tanggal 16 dan 17 itu adalah hari Selasa dan Rabu, karena di sini kita mulai dari Senin. Di sini habis 15 dikalikan 7, di sini ada 105, di sini habis tepat di 105, di sini adalah hari Senin. Maka untuk Selasa ini adalah pada tanggal 16 dan Rabu ini adalah pada tanggal 17. Sehingga di sini untuk 17 Agustus jatuh pada hari Rabu. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar di sini adalah yang A, hari Rabu. Nomor 6. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah. Baik, untuk menjawab soal nomor 6, di sini kita pahami dulu untuk rumusnya. Jadi di sini rumusnya adalah pekerja dikalikan hari sama dengan pekerjaan yang mampu diselesaikan. Karena di sini ada 49 hari dan 64 pekerja, maka di sini apabila dikalikan hasilnya adalah 3136. Artinya di sini dengan 64 pekerja dan diberi waktu 49 hari, pekerjaan yang mampu diselesaikan adalah 3136. Karena pekerjaan harus selesai dalam waktu 28 hari, sehingga di sini 64 pekerja dikalikan waktu 28 hari, maka di sini pekerjaan yang mampu diselesaikan hanya 1792. Sehingga di sini apabila dikurangi, maka di sini pekerjaan yang belum dikerjakan ada 1344.
Maka banyak pekerja yang harus ditambah. Ini adalah pekerjaan yang belum diselesaikan dibagi waktu 28 hari. Sehingga 1344 dibagi dengan 28, hasilnya adalah 48 pekerja. Maka di sini untuk jawabannya sudah jelas yang B. Nomor 7. Diketahui A sama dengan 2/3I dan I sama dengan 2/5R. Perbandingan A, I, dan R adalah, baik, di sini kita akan mencari perbandingan dari A, I, dan R. Di sini sudah ada perbandingan antara A dan I, kemudian I dan R. Maka di sini dari dua perbandingan ini akan kita uraikan terlebih dahulu untuk mencari A dan I, kemudian I dan R. Pertama-tama di sini kita tulis, jadi A sama dengan 2/3I. Maka untuk 3 di sini bisa kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 3A sama dengan 2I. Maka di sini untuk A sama dengan 2 dan I sama dengan 3. Jadi di sini konsepnya A sama dengan 2 dan I sama dengan 3. Dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Di sini apabila kita coba, kita masukkan A sama dengan 2, 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian I kita masukkan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga di sini 6 sama dengan 6. Maka di sini untuk jawabannya jelas A2 dan I3. Kemudian untuk yang kedua, I sama dengan 2/5R. Maka untuk 5 akan kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 5I sama dengan 2R. Maka di sini untuk R sama dengan 5 dan I sama dengan 2. Di sini konsepnya sama, yang jauh dengan jauh, dekat dengan dekat. Artinya di sini R sama dengan 5 dan I sama dengan 2. Di sini semisal kita masukkan, jadi di sini 5I, I kita ganti dengan 2, maka ruas kiri di sini ada 10. Dan untuk ruas kanan 2R, R kita ganti dengan 5 sehingga 2 dikalikan 5 di sini juga ada 10. Maka di sini sudah benar untuk R5 dan I2. Kemudian di sini untuk perbandingannya dari 2 perbandingan dan 2 perbandingan, di sini kita akan mengubah menjadi A, I, dan R. Sehingga di sini bisa kita tulis A dibanding I dibanding R. Pertama-tama untuk A dibanding I terlebih dahulu. Jadi di sini ada 2 dibanding 3. Kemudian I dibanding R, di sini ada 2 dibanding 5. Sehingga di sini caranya agar membuat dua perbandingan ini menjadi satu perbandingan, maka di sini kita kalikan 2 dengan 2, kemudian 3 dengan 2, dan 3 dengan 5. Kemudian di sini hasilnya kita tulis 2 dikali 2 hasilnya 4, 3 dikali 2 hasilnya 6, 3 dikali 5 hasilnya 15. Sehingga di sini untuk A sama dengan 4, I sama dengan 6, dan R sama dengan 15. Maka di sini untuk jawabannya 4, 6, dan 15 di sini sudah sama. Maka di sini sudah jelas yang C. Nomor 8. Seorang pemborong akan membangun kantor berukuran 25 meter kali 20 meter. Denah kantor digambar dengan kertas dengan ukuran 10 cm kali 8 cm. Skala yang digunakan pada denah kantor tersebut adalah, baik, di sini untuk soal nomor 8 kita akan mencari skala yang digunakan pada denah kantor. Pertama-tama di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini ada jarak sebenarnya atau denah sebenarnya. Di sini bisa kita tulis 25 meter kali 20 meter. Dan juga ada jarak pada peta atau di sini denah. Di sini bisa kita tulis 10 cm kali 8 cm. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah skala. Jadi untuk rumusnya skala ini adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Atau di sini ukuran pada denah dibagi dengan ukuran sebenarnya.
Sehingga di sini kita bisa memilih salah satu. Semisal di sini kita memilih 10 cm per 25 meter. Semisal kita memilih panjangnya, maka di sini 25 meter kita ubah ke cm sehingga menjadi 2500. Maka di sini untuk pembilang dan penyebut sudah sama-sama cm. Kemudian di sini 10 dan 2500 di sini sama-sama dibagi 10 dan cm sama-sama kita coret sehingga menjadi 1 per 250 atau di sini bisa kita tulis 1 banding 250. Semisal di sini kita memilih untuk lebarnya, di sini bisa kita tulis 8 cm per 20 meter. Ini nanti hasilnya adalah sama. Di sini bisa kita buktikan 20 meter kita ubah ke cm sehingga di sini menjadi 2000 cm. Di sini cm dan cm bisa kita coret. Kemudian 8 dan 2000 di sini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 8. Sehingga di sini untuk pembilangnya ada 1 dan penyebutnya ada 250. Sehingga 1 per 250 bisa kita ubah menjadi 1 dibagi 250. Sehingga di sini untuk caranya sebenarnya kita bisa memilih salah satu dari panjangnya saja atau dari lebarnya saja. Namun di sini kita sajikan sekaligus dua-duanya. Dan di sini jawabannya sudah jelas yang D. Nomor 9. Diketahui rumus suku ke N suatu barisan adalah UN sama dengan 5N positif 9. Hasil penjumlahan nilai suku ke-25 dan ke-27 adalah. Baik, di sini untuk soal nomor 9 kita tulis terlebih dahulu untuk rumus sukunya. Jadi UN sama dengan 5N positif 9. Maka di sini untuk penjumlahan suku ke-25 dan suku ke-27 kita harus mencari dulu suku ke-25 dan suku ke-27 sehingga ini nanti kemudian kita jumlahkan. Maka untuk suku ke-25 di sini untuk N akan kita ganti dengan 25 sehingga 5 dikali 25 positif 9. 5 dikali 25 hasilnya adalah 125 positif 9. Maka hasilnya adalah 134. Kemudian untuk suku ke-27, 5 dikali 27 positif 9. Jadi untuk N-nya kita ganti dengan 27. Sehingga 5 dikali 27 hasilnya adalah 135 positif 9. Maka hasilnya adalah 144. Sehingga untuk penjumlahan suku ke-25 dan 27, U25 positif U27 sama dengan 134 positif 144. Maka di sini hasilnya adalah 278. 4 dengan 4, 8, 3 dengan 4, 7, 1 dengan 1, di sini 2. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Ayah menabung sebesar Rp1.200.000 pada sebuah bank yang memberikan suku bunga tunggal sebesar 15% per tahun. Pada saat tabungan tersebut diambil, tabungan ayah menjadi Rp1.320.000. Lama ayah menabung adalah. Baik, di sini yang ditanyakan adalah lama ayah menabung. Pertama-tama di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini ada tabungan awal Rp1.200.000. Kemudian juga ada bunga tunggal per tahun, di sini ada 15%. Kemudian juga ada tabungan akhir, di sini ada Rp1.320.000. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah lama ayah menabung, sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus bunga sama dengan tabungan awal dikalikan bunga dikalikan waktu. Jadi untuk bunga sebelah kiri ini adalah dalam bentuk uang.
Jadi di sini tabungan akhir negatif tabungan awal, dan untuk bunga sebelah kanan di sini dalam bentuk persen. Sehingga di sini tabungan akhir kita ganti dengan 1.320.000, negatif tabungan awal di sini ada 1.200.000, sama dengan di sini tabungan awal ada 1.200.000. Kemudian bunga di sini ada 15%, kita ganti dengan 15/100. Dan untuk waktu di sini kita ganti dengan T/12. Untuk 12 di sini adalah 1 tahun ada 12 bulan. Karena di sini jawabannya adalah bulan, sehingga di sini T/12. Maka di sini yang bisa disederhanakan 12 dengan 12 bisa kita coret. Kemudian di sini ada 02, 100 dan 100 bisa kita coret. Maka untuk ruas kanan di sini 15 dikalikan 1000 dikalikan T, hasilnya 15.000 T. Dan untuk ruas kiri 1.320.000 negatif 1.200.000, hasilnya 120.000. Sehingga di sini untuk T sama dengan 120.000 per 15.000. Jadi di sini 15.000 dipindah ke ruas kiri sehingga menjadi pembagian. Maka di sini sama dengan 120 dibagi 15. Ini untuk 03-nya bisa kita coret. Maka 120 dibagi 15 hasilnya adalah 8. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah 8 bulan. Baik, untuk teman-teman sekalian, di sini adalah cara menghitung bunga dari suatu bank. Namun di sini harapan kakak teman-teman di sini tidak mempraktekkan ini karena di sini bunga bank ini termasuk riba. Nomor 11. Pak Anto akan membuat denah gedung pada kertas berukuran 40 cm dikalikan 30 cm. Dan ukuran gedung 32 meter dikali 28 meter. Skala yang mungkin digunakan adalah, baik, di sini untuk soal nomor 11, pertama-tama di sini kita pahami dulu. Jadi di sini jarak petanya atau di sini denahnya itu adalah 40 cm dikali 30 meter. Dan untuk jarak sebenarnya atau di sini ukuran gedung sebenarnya di sini adalah 32 meter dikali 28 meter. Kemudian untuk skala di sini rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Sehingga di sini kita bisa memilih salah satu. Semisal di sini kita memilih 40/32. Di sini cm dan meter akan kita samakan satuannya. 32 meter menjadi 3200 cm. Sehingga di sini sama-sama cm. Maka di sini pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 40, maka hasilnya adalah 1/80. Atau di sini untuk skalanya adalah 1 dibagi 80. Kemudian di sini apabila kita memilih untuk yang sebelah kanan, di sini 30/28. Kemudian di sini kita samakan penyebutnya, di sini meter berubah menjadi cm sehingga dikalikan 100. Maka di sini 30/2800 sama-sama dibagi 30. Maka untuk pembilangnya 1, untuk penyebutnya di sini 93,33. Maka dari sini bisa dilihat untuk panjang di sini skalanya adalah 1/80 dan lebarnya 1/93. Jadi di sini untuk skalanya tidak boleh melebihi kedua ini karena apabila melebihi kertasnya tidak akan cukup untuk membuat denah. Kemudian di sini apabila terlalu kecil, di sini banyak kertas yang kosong. Sehingga di sini kita akan mencari skala yang mungkin digunakan. Ini adalah yang paling mendekati 80 dan 93. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang C. Nomor 12. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit.
Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20, diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 14.580. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, banyaknya bakteri setelah waktu T adalah. Baik, untuk soal nomor 12, di sini kita bisa menyelesaikan ini dengan memakai rumus deret. Namun di sini kita akan coba dengan cara manual. Jadi di sini untuk soal nomor 12 sebenarnya banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal nomor 12. Pertama-tama di sini kita tulis terlebih dahulu. Jadi mula-mula di sini ada 20. Kemudian setiap 13 menit di sini menjadi 3 kali lipat. Di sini bisa diperhatikan menjadi 3 setiap 13 menit. Sehingga di sini 13 menit awal di sini 20 dikali 3 hasilnya 60. Kemudian 13 menit lagi 60 dikali 3 di sini ada 180. Kemudian 180 dikalikan 3 di sini ada 540. Kemudian 540 dikalikan 3 di sini ada 1620. Kemudian 1620 dikalikan 3 di sini adalah 4860. Kemudian 4860 dikalikan 3 di sini ada 14.580. Jadi di sini bisa dilihat di sini ada 13 sebanyak 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini 13 dikalikan 6 hasilnya adalah 78 menit. Jadi selama 78 menit semula 20 bakteri di sini menjadi 14.580. Kemudian di sini yang ditanyakan, jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3, di sini sama, membelah diri menjadi 3, namun di sini waktunya 26 menit. Berbeda dari yang awal tadi 13 menit. Bagaimana jika ini adalah 26 menit? Sehingga di sini 78 kita bagi dengan 26. Maka di sini hasilnya adalah 3 kali. Sehingga di sini dari 20, di sini apabila setiap 26 menit sekali, maka di sini selama 78 menit di sini ada 1 2 3. Maka di sini untuk kesimpulannya atau jawabannya adalah 540 bakteri. Sehingga di sini dari soal yang ditanyakan jawabannya 540 adalah yang D. Nomor 13. Diketahui A positif B sama dengan 11 dan A dikalikan B sama dengan 28. Nilai A kuadrat positif B kuadrat adalah. Baik, untuk menjawab soal nomor 13, di sini sudah ada A positif B sama dengan 11 dan A dikalikan B sama dengan 28. Pertama-tama dari A positif B sama dengan 11, di sini kita kuadratkan. Untuk ruas kiri dikuadratkan dan ruas kanan dikuadratkan. Sehingga di sini 11 kuadrat sama dengan 121. Dan A positif B dalam kurung kuadrat di sini menjadi A positif B dalam kurung dikalikan dengan A positif B dalam kurung. Sehingga di sini untuk ruas kiri kita kalikan A dikalikan A di sini A kuadrat, A dikalikan B di sini AB, B dikalikan A di sini AB dan B dikalikan B di sini B kuadrat. Sehingga di sini AB dan AB dijumlahkan hasilnya adalah 2AB. Untuk yang lainnya di sini masih sama, masih tetap. Kemudian di sini bisa diperhatikan untuk ruas kiri. Jadi di sini ada AB. Di sini A dikalikan B adalah 28. Sehingga di sini 2AB menjadi 2 dikalikan 28. Maka hasilnya di sini adalah 56. Dan di sini A kuadrat positif B kuadrat di sini bisa kita dekatkan sehingga A kuadrat positif B kuadrat.
Kemudian di sini 56 kita pindah ke ruas kanan. Di sini agar ruas kiri hanya tersisa A kuadrat positif B kuadrat seperti yang ditanyakan. A kuadrat positif B kuadrat. Maka di sini 121, di sini positif pindah ke ruas kanan menjadi negatif. 121 negatif 56 hasilnya adalah 65. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah jelas yang A. Nomor 14. Diketahui himpunan S atau semesta di sini sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah bilangan ganjil kurang dari 10. B sama dengan 2, 3, 5, 7. Ini adalah bilangan prima kurang dari 10. Hasil dari A irisan B dalam kurung komplement adalah, baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk semestanya. Jadi semestanya 1 sampai 10. Di sini bisa diperhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini sebelum kita menjawab A irisan B komplement, di sini kita pahami dulu untuk A irisan B. Jadi untuk A irisan B ini adalah bilangan yang di sini sama-sama berada di A sekaligus berada di B atau kedua-duanya ada. Sehingga di sini bisa diperhatikan di sini ada 3, ada 5 dan ada 7. Sehingga di sini A irisan B sama dengan 3, 5, 7. Kemudian di sini ada komplement, maka karena ada komplement di sini adalah bilangan selain 3, 5, 7 dan diambil dari bilangan yang ada di dalam semesta. Sehingga di sini selain 3, 5, 7, di sini ada 1, 2, untuk 3 di sini tidak kita ambil, 4, 5 di sini ada sehingga di sini tidak, 6, 7 di sini ada sehingga tidak, 8, 9, 10. Sehingga di sini jawabannya 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Maka dari sini jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 15. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Daerah hasil dari relasi tersebut adalah, baik, di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini ada A, kemudian juga ada B, kemudian di sini ada relasi dari A ke B. Jadi di sini ada anak panah. Maka di sini pertama-tama wajib kita ketahui terlebih dahulu. Jadi semisal saya ubah bentuknya seperti ini. Semisal ini di sebelah kiri, ini adalah yang dinamakan daerah asal atau domain. Kemudian yang B atau yang sebelah kanan, ini adalah yang dinamakan daerah kawan atau kodomain. Kemudian untuk daerah hasil itu adalah hasil dari yang ditunjuk oleh anak panah, sehingga di sini adalah daerah hasil atau rank. Sehingga di sini dari nomor 15 untuk daerah hasilnya di sini adalah 0, 1, 4 dan 9. Kita tulis di sini 0, 1, 4, 9. Sehingga di sini untuk pilihan gandanya yang benar di sini adalah yang A. Nomor 16. Diketahui sistem persamaan linier 8x positif 7y sama dengan 3 dan negatif 4x positif 3y sama dengan 31. Nilai negatif 5x positif 4y adalah, baik, di sini sebelum kita mencari nilai dari negatif 5x positif 4y, di sini kita akan mencari nilai dari x dan y terlebih dahulu dengan menggunakan kedua persamaan yang sudah ada di dalam soal.
Sehingga di sini kita tulis untuk persamaannya, di sini ada 2, di sini semuanya kita tulis. Maka di sini kita akan menghilangkan salah satu, bisa menghilangkan Y ataupun menghilangkan X. Dengan di sini kita mencari KPK dari angka di depan X atau angka di depan Y. Karena di sini dilihat lebih mudah menghilangkan X, sehingga di sini kita akan hilangkan untuk yang X. Untuk yang atas di sini kita kalikan 1. Untuk yang bawah di sini kita kalikan 2. Sehingga di sini 8X positif 7Y sama dengan 3 dikalikan 1 di sini tetap. Untuk yang kedua di sini negatif 4X positif 3Y sama dengan 31 dikalikan 2. Sehingga di sini menjadi negatif 4 dikali 2 hasilnya negatif 8X. 3Y dikalikan 2 sama dengan 6Y. Dan 31 dikalikan 2 sama dengan 62. Sehingga di sini yang akan kita hilangkan adalah yang X. Di sini ada positif dan negatif. Maka di sini kita jumlahkan. Agar di sini 8 positif negatif 8. Ini sama saja 8 negatif 8. Hasilnya 0. Apabila di sini kita negatifkan, maka di sini 8 negatif negatif. Hasilnya di sini malah 16. Sehingga di sini harus positif. Maka di sini 8X positif negatif 8X di sini 0. 7Y positif 6Y di sini 13Y. Kemudian 3 positif 62 di sini 65. Sehingga untuk nilai Y di sini sama dengan 65 dibagi 13. Di sini 13 pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Maka 65 dibagi 13 hasilnya adalah 5. Untuk yang Y di sini sudah kita temukan. Kemudian kita akan masuk ke persamaan ini. Negatif 4X positif 3Y sama dengan 31. Kita tulis di sebelah sini. Sebenarnya di sini kita bebas memilih dari persamaan 1 atau persamaan 2 atau di sini persamaan yang sudah kita kalikan. Di sini kita bebas memilih. Namun di sini apabila dilihat angka yang terkecil di sini adalah persamaan 2, sehingga di sini kita masukkan persamaan yang kedua. Untuk yang Y di sini kita ganti dengan 5, sehingga di sini 3 dikalikan 5. Untuk negatif 4X tetap, 31 tetap. 3 dikali 5 hasilnya 15. Sehingga di sini positif 15 kita pindah ke ruas kanan agar di sini negatif 4X di sini tetap di ruas kiri. Sehingga di sini positif berpindah ruas menjadi negatif. Maka 31 negatif 15 hasilnya adalah 16. Maka di sini untuk nilai X sama dengan 16 per negatif 4 pindah ke ruas kanan. Di sini menjadi pembagian. Maka 16 per negatif 4 hasilnya adalah negatif 4. Sehingga di sini untuk X dan Y sudah kita temukan. Maka di sini kita bisa mencari negatif 5X positif 4Y. Sama dengan di sini negatif 5X untuk X kita ganti dengan negatif 4. Positif 4Y untuk Y kita ganti dengan 5. Sehingga di sini negatif 5 dikali negatif 4 hasilnya adalah 20. 4 dikali 5 di sini juga 20. Maka 20 positif 20 hasilnya adalah 40. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah jelas di sini yang D. Nomor 17. Diketahui K adalah penyelesaian dari persamaan 1/6X positif 2 sama dengan 2/4X negatif 1/2. Nilai K negatif 4 adalah. Baik, untuk persamaannya akan kita tulis terlebih dahulu di sini. Jadi di sini sudah kita perbesar untuk persamaannya. Kemudian di sini untuk ruas kanan, di sini ada 2/4 dan 1/2. Untuk 2/4 di sini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 sehingga di sini menjadi 1/2. Dan untuk yang pecahan campuran di sini juga kita sederhanakan dengan mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Karena di sini untuk kawan-kawannya di sini semuanya pecahan biasa.
1/2 diubah ke bentuk pecahan biasa di sini menjadi 3/2. Jadi 1 dikali 2 hasilnya 2, positif 1 di sini 3. Kemudian untuk penyebutnya di sini 2. Kemudian di sini ada pecahan biasa, kemudian di sini bukan pecahan biasa, pecahan biasa. Di sini untuk pecahan biasa akan kita ubah ke bentuk bilangan seperti ini. Jadi di sini ada 6, 2 dan 2 untuk penyebutnya. Di sini kita cari KPK-nya. Di sini KPK-nya adalah 6. Sehingga di sini untuk ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 6. 1/6x dikalikan 6, jawabannya adalah x. Jadi kurang lebih adalah 6 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikali 1, maka di sini ada 1. Di sini 1 tidak kita tulis karena di sini 1x sama dengan x. Kemudian di sini 6 dikalikan 2, di sini 12. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1 hasilnya 3. Di sini variabelnya x. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Sehingga di sini menjadi x positif 12 sama dengan 3x negatif 9. Kemudian di sini untuk x akan kita pindah ke ruas kanan sehingga di sini menjadi negatif x. Dan untuk negatif 9 kita pindah ke sebelah kiri sehingga menjadi positif 9. Sehingga di sini 3x negatif x hasilnya adalah 2x. 12 positif 9 hasilnya adalah 21. Sehingga di sini untuk x sama dengan 21/2. Kemudian karena di sini diketahui K adalah penyelesaian dari persamaan sehingga di sini X sama dengan K, maka di sini untuk K sama dengan 21/2. Maka di sini untuk yang ditanyakan K negatif 4 di sini sama saja dengan 21/2 negatif 4. Untuk 4 di sini akan kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Sehingga di sini 4 sama dengan 8/2. Di sini 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka di sini 8 dibagi 2. Di sini 21/2. Di sini penyebutnya sudah sama. Maka 21 negatif 8 hasilnya adalah 13. Kemudian di sini untuk penyebutnya tetap 2. Sehingga 13/2. Di sini kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Maka 13 dibagi 2 hasilnya adalah 6, sisa 1. Kemudian di sini untuk penyebutnya tetap atau mengikuti. Sehingga untuk jawabannya di sini adalah 6 1/2. Untuk pilihan gandanya di sini yang benar adalah yang D. Nomor 18. Pada acara kerja bakti, kebersihan kelas dan lingkungan, sebanyak 18 anak membawa sapu, 24 anak membawa kain lap, dan 5 anak membawa peralatan lain. Jika banyak siswa dalam kelas tersebut 34 anak, banyak siswa yang membawa sapu dan kain lap adalah. Baik, di sini untuk soal nomor 18 ini adalah soal himpunan dan di sini adalah soal cerita sehingga di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini ada 18 anak membawa sapu. Kita tulis di sini yang membawa sapu ada 18 anak. Kemudian untuk kain lap di sini ada 24 anak. Kemudian peralatan lain di sini ada 5 anak. Dan di sini banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 34 anak. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah siswa yang membawa sapu dan kain lap atau di sini siswa yang membawa sapu sekaligus membawa kain lap. Maka di sini untuk caranya di sini adalah kita jumlahkan dari 18 positif 24 kemudian kita kurangi dengan 34 atau banyak siswa dikurangi dengan peralatan lain. Untuk 18 positif 24 di sini hasilnya adalah 42 dan 34 negatif 5 di sini hasilnya adalah 29.
Sehingga 42 negatif 29 hasilnya adalah 13 anak. Jadi di sini sebanyak 13 anak membawa sapu dan kain lap. Jadi semisal di sini yang ditanyakan berapa anak yang hanya membawa sapu. Maka di sini tinggal kita kurangi dari 18 dikurangi 13. Maka di sini ada 5 anak yang hanya membawa sapu. Kemudian berapa anak yang hanya membawa kain lap? Di sini 24 negatif 13, hasilnya adalah 11. Sehingga di sini apabila teman-teman di sini jumlahkan, banyak anak yang membawa sapu, di sini ada 5, kain lap di sini ada 11, peralatan lain di sini ada 5, dan yang membawa sapu dan kain lap di sini ada 13. Jadi di sini apabila dijumlahkan 13 positif 5, hasilnya adalah 18. 18 positif 11, hasilnya adalah 29. 29 positif 5, jawabannya adalah 34. Di sini 34 adalah tepat banyak siswa dalam kelas. Sehingga di sini untuk jawaban 13, sapu dan kain lap di sini adalah jawaban yang benar. Dan di sini untuk pilihan gandanya adalah yang C. Nomor 19. Diketahui fungsi fx sama dengan ax positif b. Jika f negatif 2 sama dengan negatif 11 dan f4 sama dengan 7, nilai a positif b adalah. Baik, di sini untuk menjawab nomor 19, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk formulanya. Jadi di sini fx sama dengan ax positif b. Kemudian untuk f negatif 2, jadi di sini f negatif 2. Untuk X di sini kita ubah menjadi negatif 2, sehingga di sini A dikali negatif 2 positif B. Sehingga di sini A dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2A positif B di sini sama dengan negatif 11, maka di sini untuk F negatif 2 keseluruhan di sini kita ganti dengan negatif 11. Ini terbentuk persamaan ke-1. Kemudian untuk yang kedua, F4 sama dengan 7, maka di sini untuk F4, untuk X kita ganti dengan 4, sehingga A dikali 4 positif B. Maka A dikali 4 hasilnya adalah 4A positif B, di sini sama dengan 7, sehingga di sini F4 kita ganti dengan 7. Di sini terbentuk persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2, di sini akan kita eliminasi. Jadi di sini persamaan ke-1 dan ini persamaan kedua akan kita eliminasi. Di sini kita beri tanda negatif agar di sini untuk B-nya habis. Sehingga di sini negatif 2A, negatif 4A, maka di sini menjadi negatif 6A, negatif 11, negatif 7, sehingga di sini negatif 18. Maka untuk nilai A di sini sama dengan negatif 18 per negatif 6. Maka di sini A sama dengan 3. Setelah A kita temukan 3, maka di sini kita akan mencari B. Di sini kita bisa memasukkan ke persamaan 2 atau persamaan 1. Di sini saya memilih persamaan 2 karena di sini sepertinya lebih mudah. Sehingga 7 sama dengan 4 dikali 3 positif B. Di sini untuk A-nya di sini sudah kita ganti dengan 3. Sehingga 4 dikali 3 di sini 12. Untuk 7 dan B di sini tetap 12 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 12. Sehingga 7 negatif 12 hasilnya adalah negatif 5. Di sini untuk B. Maka di sini A positif B sama dengan di sini 3 positif negatif 5. Di sini positif dikali negatif, di sini hasilnya menjadi negatif. Maka 3 negatif 5 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga di sini untuk jawabannya yang benar adalah yang B. Nomor 20.
Harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga Rp420.000. Jika Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal, Doni harus membayar sebesar. Baik, untuk soal nomor 20 di sini adalah soal cerita. Pertama-tama di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sandal. Sehingga di sini sepatu sama dengan 2 sandal. Maka di sini apabila kita membeli 2 sepatu, di sini sama dengan harganya 4 sandal. Kemudian di sini Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga Rp420.000. Maka di sini untuk 2 sepatu di sini harganya sama dengan 4 sandal, maka di sini 2 sepatu bisa kita ubah menjadi 4 sandal. Di sini kita substitusi. Maka di sini 4 sandal positif 3 sandal sama dengan 420.000. Maka di sini 4 positif 3 hasilnya adalah 7 sandal sama dengan 420.000. Maka di sini untuk 1 sandal sama dengan 420.000 kita bagi dengan 7, maka hasilnya adalah 60.000. Jadi untuk 1 sandal di sini harganya adalah 60.000. Kemudian di sini setelah sandal kita temukan, maka kita akan mencari untuk sepatu. Harga sepatu di sini sama dengan 2 sandal, maka di sini sama dengan 2 dikalikan 60.000. Sehingga di sini didapat hasil Rp120.000. Sehingga untuk sepatu di sini 120.000 dan untuk sandal di sini 60.000. Maka di sini Doni membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sandal. Di sini 3 sepatu positif 2 sandal. Untuk sepatu kita ganti dengan 120.000. Untuk sandal di sini kita ganti dengan 60.000. Sehingga 3 dikali 120.000 hasilnya adalah 360.000. Dan 2 dikali 60.000 di sini ada 120.000. Maka di sini 360.000 positif 120.000 hasilnya adalah Rp480.000. Maka di sini untuk jawabannya sudah jelas, di sini adalah yang C. Rp480.000. Nomor 21. Dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2. Jika dihitung roda keseluruhan ada 248 buah. Biaya parkir sebuah mobil Rp5.000, sedangkan biaya parkir sebuah sepeda motor Rp2.000. Berapa pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut? Baik, untuk nomor 21 ini adalah soal cerita dan di sini kita akan mencari pendapatan dari uang parkir kendaraan. Pertama-tama di sini kita uraikan terlebih dahulu. Jadi di sini ada 90 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Maka di sini bisa kita tulis 90 sama dengan mobil positif motor. Kemudian di sini juga jika dihitung roda keseluruhan ada 248 buah. Jadi di sini untuk rodanya total seluruhnya ada 248. Di sini sama dengan 4 mobil positif 2 motor. Artinya 4 dikalikan 1 mobil karena 1 mobil rodanya ada 4. Positif 2 dikalikan motor karena 1 motor rodanya 2. Maka di sini sudah terbentuk persamaan pertama dan persamaan kedua. Sehingga di sini akan kita eliminasi. Jadi di sini akan kita hilangkan untuk mobilnya atau untuk motornya. Di sini kita memilih untuk menghilangkan motor karena di sini perkaliannya lebih mudah.
Sehingga di sini 90 dikali 2 hasilnya adalah 180. Mobil dikali 2, di sini 2 mobil, motor dikali 2, di sini 2 motor. Dan 248 dikali 1 di sini tetap. 4 mobil positif 2 motor dikali 1 di sini juga tetap. Sehingga di sini untuk motornya akan kita hilangkan, maka di sini kita beri tanda negatif. 2 motor dikurangi dengan 2 motor hasilnya 0. Kemudian 180 dikurangi 248 hasilnya adalah negatif 68. Dan 2 mobil dikurangi dengan 4 mobil hasilnya adalah negatif 2 mobil. Maka untuk satu mobil di sini sama dengan negatif 68 per negatif 2. Maka di sini negatif dibagi negatif hasilnya positif. 68 dibagi 2 hasilnya di sini adalah 34. Sehingga di sini untuk mobil sudah kita temukan 34. Baik, untuk yang berikutnya untuk pekerjaan kita ini akan kita hapus. Di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini kita sudah mendapatkan banyak mobil, di sini ada 34. Kemudian yang kedua di sini kita akan mencari banyaknya motor. Kita masukkan untuk persamaan yang pertama. Jadi untuk persamaan yang pertama tadi adalah 90 sama dengan mobil positif motor. Untuk mobil di sini kita ganti dengan 34. Sehingga 34 positif motor sama dengan 90. Kemudian 34 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 34. Maka di sini 90 negatif 34 hasilnya adalah 56. Jadi di sini kita sudah temukan untuk mobil 34 dan motor 56. Maka untuk pendapatan uang parkir di sini bisa kita tulis pendapatan sama dengan 34 mobil positif 56 motor. Jadi untuk satu mobil di sini biayanya adalah 5.000. Jadi 34 dikali 5.000 dan untuk motor di sini ada 2.000, maka di sini 56 dikali 2.000. Untuk 34 dikali 5.000 hasilnya adalah Rp170.000. Dan untuk 56 dikali 2000 hasilnya adalah Rp112.000. Sehingga Rp170.000 positif Rp112.000 hasilnya adalah Rp282.000. Sehingga di sini untuk jawabannya dari A sampai D di sini sudah jelas yang B. Nomor 22. Perhatikan persamaan berikut. Pasangan garis yang sejajar adalah, baik di sini bisa diperhatikan untuk nomor 22 di sini ada 4 persamaan. Jadi di sini ada 4 persamaan dan di sini kita akan mencari pasangan garis yang sejajar. Di sini kita pahami terlebih dahulu bahwa untuk pasangan garis yang sejajar artinya di sini memiliki gradien yang sama. Dan untuk gradien di sini kita mengambil langkah Y sama dengan AX positif C, di mana gradien ini adalah A, artinya adalah angka di depan X dengan kondisi X dan Y berbeda ruas dan Y dalam keadaan sendiri. Serta di sini angka di depan Y haruslah 1. Sehingga di sini untuk 2X positif Y sama dengan 6, di sini 2X kita pindah ke ruas kanan. Sehingga di sini menjadi Y sama dengan negatif 2X positif 6. Di sini untuk 2X positif dipindah ke ruas kanan menjadi negatif, sehingga negatif 2X. Dan di sini untuk Y sudah sendiri berbeda ruas dengan X. Dan di depan huruf Y di sini angka 1. Sehingga di sini untuk gradien di sini sudah kita temukan negatif 2. Kemudian untuk yang kedua, X positif 2Y sama dengan 4, maka di sini X akan kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi 2Y sama dengan negatif X positif 4. Maka di sini untuk X dan Y sudah berbeda ruas, namun di sini di depan Y masih ada angka 2, sehingga di sini angka 2 akan kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi pembagian, maka di sini Y sama dengan
negatif X per 2, maka di sini menjadi negatif setengah X, positif 4 per 2 sama dengan 2. Sehingga di sini untuk gradiennya adalah negatif setengah, angka di depan X. Kemudian untuk persamaan ketiga, X negatif 2Y sama dengan 8, maka di sini X akan kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi negatif 2Y sama dengan negatif X positif 8. Di sini di depan Y masih ada negatif 2, ini kita positifkan dulu. Untuk semua di sini kita kalikan dengan negatif, sehingga di sini menjadi 2Y sama dengan negatif X dikali negatif, hasilnya adalah X, dan positif 8 dikali negatif, hasilnya negatif 8. Maka di sini untuk 2Y kita ubah menjadi Y, sehingga di sini Y sama dengan, untuk 2 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi pembagian. Maka di sini X per 2 di sini sama dengan setengah X, negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Maka di sini untuk gradiennya adalah angka di depan X, di sini adalah 1 per 2. Kemudian yang keempat, 4X positif 2Y sama dengan 12. Untuk 4X kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi 2Y sama dengan negatif 4X positif 12. Maka di sini untuk 2 kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi Y sama dengan negatif 4X dibagi 2, hasilnya adalah negatif 2X. Dan 12 dibagi 2, hasilnya di sini adalah 6. Sehingga di sini untuk gradiennya adalah negatif 2. Maka dari 4 persamaan ini untuk gradiennya di sini ada negatif 2, negatif 1 per 2, 1 per 2, dan negatif 2. Di sini yang memiliki gradien yang sama, ini adalah persamaan 1 dan persamaan 4. Sehingga di sini pasangan garis yang sejajar yang memiliki gradien sama di sini adalah yang D, persamaan 1 dan 4. Nomor 23. Panjang busur lingkaran dengan sudut pusat 270 derajat dan panjang jari-jari lingkaran 14 cm adalah. Baik, jadi di sini kita akan mencari panjang busur lingkaran dengan sudut pusat di sini ada 270 derajat dan jari-jari di sini ada 14 cm. Maka di sini kita masukkan terlebih dahulu untuk panjang busur lingkaran atau panjang tali busur. Di sini rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Untuk keliling lingkaran di sini rumusnya adalah pi dikalikan 2r atau 2πr atau pi dikalikan diameter. Di sini kita ambil yang pi dikali 2r. Sehingga di sini untuk alfa kita ubah menjadi 270 derajat per 360 derajat dikalikan pi, karena di sini jari-jarinya adalah 14. Maka di sini pi-nya adalah 22 per 7. Dikalikan 2, di sini tetap, dikalikan jari-jari, di sini 14. Kemudian di sini 270 per 360, di sini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 90 derajat, maka di sini 270 dibagi 90, hasilnya adalah 3. Dan 360 dibagi 90, hasilnya 4. Kemudian di sini 22 per 7, untuk 7 dan 14 di sini sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 7 sehingga di sini 7 hilang atau bersisa 1. 22 dibagi 1 di sini tetap 22 dan 14 dibagi 7 hasilnya di sini 2. Kemudian di sini 3 per 4, di sini masih ada 4. Kita sederhanakan dengan 2 dikali 2, di sini 2 dikali 2 hasilnya juga 4. Sehingga di sini hanya bersisa 3 dikalikan 22. Maka di sini untuk jawabannya adalah 66. Sehingga di sini dari pilihan ganda A sampai D jawabannya sudah jelas yang D, 66 cm.
Nomor 24. Perhatikan gambar balok berikut. Panjang diagonal ruang FD adalah, baik di sini bisa diperhatikan untuk baloknya, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana di sini untuk BC di sini ada 24. Ini adalah panjangnya. Kemudian di sini ada GH, GH di sini ada 8, ini adalah lebar. Di sini GH sama dengan DC, di sini juga 8. Kemudian di sini untuk CG, di sini adalah tingginya. Jadi di sini tingginya adalah 6. Pertama-tama di sini sebelum kita menjawab untuk FD, di sini akan kita jawab terlebih dahulu untuk BD. Jadi BD ini adalah diagonal bidang dalam bangun balok. Jadi di sini untuk BD kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi di sini BD sama dengan akar dari BC kuadrat. Jadi di sini BC kuadrat positif CD kuadrat, positif CD kuadrat. Jadi CD ini sama dengan GH. Di sini adalah lebar. Sehingga di sini BC kuadrat sama dengan 24 kuadrat positif CD kuadrat, di sini 8 kuadrat. Maka 24 kuadrat hasilnya adalah 576. Positif 8 kuadrat, di sini positif 64, maka di sini hasilnya adalah 640. Maka akar dari 640 di sini adalah 8 akar 10. Jadi 640 itu adalah 64 dikalikan dengan 10. Maka di sini 64 dikeluarkan, hasilnya 8. Kemudian di sini 10-nya masih di dalam akar. Kemudian setelah BD kita temukan 8 akar 10, maka di sini yang berikutnya kita akan mencari untuk FD. Jadi untuk FD sama dengan akar dari BD kuadrat positif BF kuadrat. Jadi di sini untuk BD kuadrat dan BF kuadrat ini adalah kita juga menggunakan rumus dari Pythagoras. Sehingga di sini untuk BD kuadrat sama dengan 8 akar 10 kuadrat positif BF kuadrat, di sini sama dengan CG. Jadi di sini 6 kuadrat, sehingga di sini 8 akar 10 dikuadratkan, maka di sini hasilnya adalah 640 dan 6 kuadrat di sini hasilnya adalah 36. Sehingga 640 positif 36 hasilnya adalah 676, di sini dalam bentuk akar. Maka di sini jawabannya adalah 26. Sehingga di sini apabila kita melihat dari pilihan ganda, ternyata di sini masih dalam bentuk akar untuk jawabannya. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar adalah akar dari 676. Sehingga di sini jawabannya yang C. Nomor 25. Pada gambar berikut, segitiga PQR dan segitiga STU merupakan dua segitiga kongruen. Besar sudut R sama dengan besar sudut U, dan sudut H sama dengan sudut S. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? Jadi di sini bisa diperhatikan, di sini ada segitiga PQR dan STU. Di sini untuk peletakannya di sini masih sembarang. Maka di sini pertama-tama untuk peletakannya kita samakan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk besar sudut R sama dengan sudut U. Jadi semisal di sini kita buat segitiga untuk PQR. Di sini sudut R sama dengan sudut U. Maka di sini untuk yang atas sama dengan yang atas. R sama dengan U. Kemudian di sini sudut H sama dengan sudut S. Sudut H sama dengan sudut S. Maka di sini juga sama. Untuk arahnya di sini sudah kita samakan. Maka untuk yang satunya sudut P sama dengan sudut T. Kemudian di sini manakah panjang sisi yang sama panjang? Jadi di sini kita jawab terlebih dahulu. Jadi di sini ada 3 sisi. Untuk yang pertama di sini bisa diperhatikan PR sama dengan TU. Di sini PR sama dengan TU boleh dibalik. RP sama dengan UT atau PR sama dengan UT. Di sini bolak-balik, di sini sama saja.
Kemudian yang kedua, di sini ada PQ sama dengan TS. Jadi di sini PQ sama dengan TS, di sini juga boleh terbolak-balik. HP sama dengan ST boleh, PQ sama dengan ST atau ST sama dengan HP di sini juga boleh. Kemudian yang ketiga di sini adalah QR sama dengan SU. Jadi di sini juga boleh dibalik. RQ sama dengan US atau QR sama dengan US atau US sama dengan RQ. Di sini juga boleh. Maka dari tiga jawaban ini, jawaban yang memenuhi di sini bisa diperhatikan. Untuk yang A, PR sama dengan SU, PR di sini sama dengan TU, di sini SU, sehingga yang A salah. Untuk yang B, QR sama dengan TU, QR sama dengan TU, di sini salah, seharusnya SU. PQ sama dengan SU, PQ seharusnya dengan TS, di sini juga salah. Kemudian yang D, PQ sama dengan ST, PQ sama dengan ST, di sini boleh terbolak-balik. PQ sama dengan ST atau ST sama dengan HP, di sini sama. Sehingga di sini untuk jawabannya yang benar di sini adalah PQ sama dengan TS atau PQ sama dengan ST. Di sini adalah yang D. Nomor 26. Perhatikan gambar. Besar sudut BAC adalah, baik di sini bisa diperhatikan. Jadi ini adalah suatu segitiga dengan sudutnya di sini adalah A, B, dan C. Dan di sini kita akan mencari besar sudut BAC. BAC artinya ini adalah besar sudut A. Maka di sini sebelum kita mencari besar sudut A, di sini akan kita cari terlebih dahulu nilai untuk X. Jadi di sini kata kuncinya untuk besar sudut segitiga di sini adalah 180 derajat. Jadi di sini sudut A, positif sudut B, positif sudut C, di sini hasilnya adalah 180 derajat. Sehingga di sini untuk yang bisa dijumlahkan, di sini variabel X dengan variabel X, kemudian angka dengan angka 4, 1, positif 7. Maka di sini 2X, positif 8X, positif 4X, hasilnya adalah 14X. Dan 4, positif 1, positif 7, hasilnya 12. Kemudian ruas kiri di sini tetap 180. Maka di sini 12 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 180 dikurangi dengan 12, maka hasilnya adalah 168 derajat sama dengan 14 X derajat. Sehingga di sini untuk nilai X 168 dibagi dengan 14, maka di sini hasilnya adalah 12. Maka di sini untuk besar nilai X di sini adalah 12. Dan di sini yang ditanyakan adalah sudut BAC. Maka di sini sudut BAC ini adalah 2X positif 4. Untuk X kita ganti dengan 12. Sehingga 2 dikali 12 positif 4. Di sini 2 dikali 12. Hasilnya adalah 24 positif 4. Maka jawabannya di sini adalah 28. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 27. Suatu kebun berbentuk persegi panjang memiliki panjang diagonal 6X positif 4 meter dan 7X negatif 2 meter. Panjang diagonal kebun tersebut adalah, baik di sini yang perlu diperhatikan, di sini ada suatu kebun berbentuk persegi panjang. Jadi persegi panjang ini memiliki diagonal, diagonalnya adalah 6X positif 4 dan 7X negatif 2. Sehingga di sini untuk panjang diagonal dari suatu persegi panjang di sini adalah sama. Sehingga di sini bisa kita tulis 6X positif 4 sama dengan 7X negatif 2. Sehingga di sini 6X kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6X. Negatif 2 kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 2.
Maka di sini 7x negatif 6x hasilnya adalah x. 4 positif 2 hasilnya adalah 6. Karena yang ditanyakan di sini adalah panjang diagonal, sehingga untuk x6 akan kita masukkan di salah satu, boleh 6x positif 4 atau 7x negatif 2. Dan di sini kami memilih 6x positif 4. Maka di sini kita masukkan, untuk x kita ganti dengan 6, sehingga 6 dikali 6 positif 4. Maka di sini 6 dikali 6 hasilnya 36 positif 4. Maka hasilnya adalah 40. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 28. Pak Burhan membuat taman berbentuk persegi panjang berukuran 5 meter kali 4 meter. Di tengah taman dibuat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 2,8 meter. Taman di luar kolam tersebut ditanami rumput. Luas taman yang ditanami rumput adalah... Baik, jadi di sini kita akan mencari luas taman yang ditanami rumput. Jadi di sini untuk detailnya adalah Pak Burhan memiliki tanah persegi panjang, kemudian untuk di dalamnya ada lingkaran berdiameter 2,8, dan kita cari luas taman di luar kolam, artinya di luas lingkaran, kemudian di dalam persegi panjang. Sehingga di sini untuk luas taman yang ditanami rumput, ini adalah luas taman dikurangi luas kolam. Atau di sini luas taman karena berbentuk persegi panjang, di sini panjang kali lebar, dikurangi dengan luas kolam. Luas kolam di sini berbentuk lingkaran, sehingga di sini pi kali r kuadrat. Untuk panjang dikali lebar, di sini 5 dikali 4, kemudian pi di sini ada 22/7. Untuk jari-jari ini adalah setengah dari diameter. Sehingga di sini 2,8 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 1,4. Kemudian di sini dikuadratkan, maka di sini kita kuadratkan. Maka di sini 5 dikali 4 hasilnya adalah 20, dikurangi dengan 22/7 dikali 1,4 kuadrat, di sini adalah 1,4 dikalikan 1,4. Sehingga di sini 1,4, di sini ada 7, di sini bisa kita coret, sama-sama kita bagi dengan 7, sehingga di sini 1,4 menjadi 0,2. Maka di sini 2,2 dikalikan 0,2 dikali 1,4 hasilnya adalah 6,16. Kemudian di sini untuk 20 tetap. Maka 20 dikurangi dengan 6,16 hasilnya adalah 13,84. Sehingga di sini untuk jawabannya adalah yang D. Nomor 29. Suatu limas alas berbentuk persegi mempunyai keliling 48 cm dan tinggi limas 8 cm. Volume limas tersebut adalah... Baik, jadi di sini sebelum kita mencari volume limas, di sini kita mencari dulu untuk luas alas. Di sini diketahui kelilingnya, keliling alas, keliling persegi, di sini adalah 48 cm. Jadi di sini keliling dibagi dengan 4. Kita akan mencari sisi untuk alas limas terlebih dahulu. Maka di sini keliling 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Sehingga di sini untuk volume limas bisa langsung kita masukkan. Volume ini adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk luas alasnya karena di sini persegi, sehingga di sini sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Dan untuk tingginya di sini adalah 8 cm. Sehingga di sini untuk sisi kuadrat ini sama dengan 12 kuadrat, atau di sini 12 kuadrat sama dengan 144. Maka di sini
3 dan 144 akan kita sederhanakan. 144 dibagi 3, hasilnya adalah 48, maka 48 dikalikan dengan 8, maka hasilnya adalah 384. Sehingga dari sini untuk jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 30. Perhatikan gambar. Pada gambar tersebut, panjang KM adalah, baik, di sini bisa diperhatikan. Jadi ini adalah segitiga dari KLM. Dan di sini dari M ditarik suatu garis, di sini adalah N, sehingga di sini MN ini adalah garis tinggi karena di sini siku-siku. Maka ini adalah garis tinggi, sehingga sebelum kita mencari untuk KM, terlebih dahulu di sini kita akan mencari MN. Untuk MN sendiri di sini rumusnya adalah KN dikalikan dengan LN di sini di akar. Maka di sini sama dengan 15 dikali dengan 10 di sini dalam bentuk akar. Maka di sini untuk MN sama dengan akar dari 150. Jadi di sini kalau teman-teman mengamati untuk jawaban yang D, di sini ada akar 150 cm. Ini adalah jawaban untuk MN dan ini adalah suatu jebakan. Karena di sini yang ditanyakan adalah KM. Sehingga untuk KM di sini adalah kita masukkan rumus Pythagoras. Jadi KM sama dengan KN kuadrat. KN kuadrat positif dengan MN kuadrat. Karena di sini KM adalah sisi miring. Sehingga di sini positif. Maka di sini KN kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Dan MN kuadrat di sini adalah akar dari 150. Di sini akar 150 kita kuadratkan. Sehingga di sini 15 kuadrat hasilnya adalah 225 dan akar 150 dikuadratkan hasilnya adalah 150. Sehingga 225 positif 150 hasilnya adalah 375 dan ini dalam bentuk akar. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar adalah yang A. Akar dari 375 cm. Nomor 31. Untuk mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberanginya, seorang kepala desa meletakkan beberapa batu di tepi sungai. Batu tersebut diberi huruf A, B, C, D seperti tampak pada gambar. Letak batu C segaris dengan pohon yang berada di seberang sungai. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk A, B, C, D ini adalah batu yang diletakkan oleh kepala desa. Maka di sini yang ditanyakan adalah lebar sungai. Baik, jadi dari fenomena nomor 31 ini adalah fenomena kesebangunan. Jadi di sini adalah segitiga B, pohon, dan C di sini sebangun dengan segitiga ABD. Sehingga di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini BC pohon, BC pohon, dan ABD di sini sebangun. Dan di sini diketahui BC 5 meter, kemudian AB 7 meter, dan di sini AD 14 meter. Yang ditanyakan di sini adalah lebar sungai atau di sini adalah jarak pohon ke titik C. Di sini kita lambangkan dengan X. Sehingga dari sini kita bisa membuat jawaban dengan menggunakan kesebangunan. Maka di sini bisa kita mulai dengan AB per BC. Jadi sini AB per BC sama dengan AD per X. Maka dari AB di sini adalah 7 per 5 sama dengan 14 per X. Maka dari sini bisa kita kalikan silang. Jadi di sini menjadi 7X sama dengan 14 dikali 5, sehingga di sini menjadi 7X sama dengan 70. 14 dikali 5 hasilnya adalah 70.
Maka di sini untuk nilai X atau lebar sungai di sini adalah 70/7, maka hasilnya adalah 10 meter. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 32. Volume suatu tabung dengan panjang jari-jari alas 35 cm dan tinggi 12 cm adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah volume dari suatu tabung. Maka di sini untuk volume bisa kita tulis rumusnya adalah luas alas dikalikan tinggi. Maka dari sini untuk luas alas, karena bentuknya adalah tabung, maka alasnya adalah lingkaran. Maka di sini luas lingkaran adalah pi R kuadrat, sehingga pi dikali R kuadrat dikalikan tinggi tabung. Untuk pi di sini kita ganti dengan 22/7 karena jari-jari alasnya 35. Maka di sini 35 dapat dibagi 7 sehingga pi 22/7. Untuk tinggi di sini ada 12, maka di sini 35 kuadrat adalah 35 dikali 35. Sehingga 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Maka 22 dikali 5 dikali 35 hasilnya adalah 3850. Dikalikan dengan 12 hasilnya adalah 46.200. Sehingga di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 33. Sebuah topi ulang tahun dibuat dari kertas karton seperti gambar berikut. Luas kertas karton yang diperlukan adalah, di sini diketahui pi sama dengan 3,14. Baik, jadi di sini untuk luas karton yang diperlukan, maka di sini kita bisa menghitung. Di sini ada kerucut, maka di sini luas selimut kerucut ditambah dengan luas lingkaran. Namun di sini perlu diketahui untuk luas kerucut di sini sama pi RS, dan untuk luas lingkaran di sini karena bentuknya adalah topi, maka di sini untuk lingkaran alas kerucut di sini adalah tidak ada kertas kartonnya, sehingga di sini untuk luas lingkaran ini adalah luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Karena di sini rumus luas lingkaran adalah pi R kuadrat, maka di sini pi dikali R yang besar dikurangi R yang kecil. Maka di sini kita masukkan untuk pi 3,14 dikali R. R ini adalah untuk R kerucut, maka di sini R-nya adalah 10, 20 ini adalah diameter. Kemudian S ini adalah sisi miring, di sini sudah ada 26. Kemudian di sini pi 3,14 untuk R yang panjang, di sini diambil dari titik tengah 20, maka di sini 10 positif 4, sehingga 14 kuadrat. Untuk R yang kecil di sini adalah 10, maka di sini 10 kuadrat. Sehingga di sini 3,14 dikali 10 dikali 26 hasilnya adalah 816,4. Kemudian positif 3,14 dikalikan dengan 14 kuadrat. Di sini ada 196 dan 10 kuadrat, di sini ada 100. Maka di sini 196 negatif 100 hasilnya adalah 96. 96 dikali 3,14 hasilnya adalah 301,44. Maka 816,4 positif 301,44 hasilnya adalah di sini 4, maka di sini 84, di sini komanya disamakan. Di sini 6 positif 1 7, 1 positif 0 di sini 1, dan 8 positif 3 di sini 11. Sehingga hasilnya adalah 1117,84. Di sini sesuai dengan jawaban yang B. Nomor 34.
Perhatikan gambar berikut. Jika luas daerah yang tidak diarsir 43 cm², luas daerah yang diarsir adalah. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan ini adalah gambar ini dari dua segitiga yang di sini disatukan. Maka di sini dari ABE ini merupakan dua segitiga yang di sini saling bertumpukan. Maka di sini untuk cara mencari luas ABE di sini adalah kita harus mencari luas kedua segitiga ini. Maka di sini bisa ditulis luas totalnya. Maksudnya di sini adalah luas dua segitiga. Maka alas kali tinggi dibagi 2 positif alas kali tinggi bagi 2. Untuk alasnya di sini sama 7. Kemudian tingginya di sini yang berbeda. Untuk ABD di sini tingginya adalah 10. Untuk ABC di sini tingginya adalah 8. Sehingga di sini 7 dikalikan 10 per 2 sama dengan 7 dikali 5. Positif 7 dikalikan 8 per 2, di sini 7 dikalikan 4. Maka 7 dikali 5 hasilnya 35. 35 positif 7 dikali 4 hasilnya 28. Maka 35 positif 28 hasilnya adalah 63. Kemudian di sini untuk luas yang diarsir ini sama dengan luas total. Jadi luas kedua segitiga dikurangi luas yang tidak diarsir. Kemudian dibagi 2. Di sini masih dibagi 2 karena segitiga ABE ini adalah dari dua segitiga yang di sini bertumpuk atau bersusun. Maka di sini luas total di sini ada 63 negatif luas yang tidak diarsir di sini ada 43 kemudian dibagi 2. 63 negatif 43 hasilnya adalah 20. 20 per 2 maka hasilnya di sini adalah 10. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk jawaban 10 di sini ada dan 20 di sini pun juga ada. Artinya di sini 20 ini adalah pengecoh karena di sini masih dibagi 2 dan jawaban yang benar di sini adalah yang B, 10 cm persegi. Nomor 35. Diberikan data usia kelompok anak sebagai berikut. Median dari data tersebut adalah, baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah median atau nilai tengah. Jadi untuk mencari median atau nilai tengah, di sini datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Baik, jadi di sini kita urutkan dari yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah 11, sehingga di sini kita mulai dari 11. Untuk 12 di sini ada 2, 1 dan 2, sehingga 12 ada 2. Untuk 13 di sini ada 1, 2, 3, di sini ada 3. 14 di sini ada 1, 2, 3, maka 14 ada 3. Untuk 15 di sini ada 1, di sini bisa diperhatikan, di sini 1. Untuk 16 di sini ada 2, di sini 16 1, 2, di sini ada 2. Untuk 17 di sini ada 1, 2, 3, di sini ada 3. Dan 18 atau yang paling besar di sini hanya ada 1. Maka dari sini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka untuk medianya di sini 16 positif 1 dibagi 2. 16 positif 1 hasilnya adalah 17 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 8,5. Artinya 8,5 ini adalah urutan ke 8,5. Bukan medianya adalah 8,5. Namun di sini adalah urutan ke 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga 8,5 di sini di antara 14 dan 14.
Maka hasilnya di sini pun juga sama, 14 positif 14 dibagi 2. Hasilnya 28 dibagi 2, maka hasilnya di sini adalah 14. Sehingga dari sini untuk jawaban yang benar adalah yang A, 14. Nomor 36. Data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Baik, di sini bisa diperhatikan ini adalah diagram lingkaran. Jika banyak pelajar seluruhnya 10.800 orang, banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah. Baik, jadi di sini yang ditanyakan adalah pelajar tingkat SMP. Di sini untuk SMP untuk derajatnya belum diketahui. Di sini untuk SD, MI, MA, SMK, SMA dan MTS di sini semua derajatnya sudah diketahui. Baik, jadi di sini adalah lingkaran. Jadi untuk lingkaran jumlah derajatnya di sini adalah 360. Sehingga di sini untuk SMP 360 kita kurangi dengan MTS positif SMA, positif SMK, positif MA, positif SD, positif MI. Sehingga di sini 42 positif 40, positif 36, positif 32, positif 84, positif 56. Baik, di sini akan kita jumlahkan. Jadi untuk yang di dalam kurung di sini apabila dijumlahkan di sini bisa diperhatikan jumlahnya adalah 290 derajat. Baik, di sini bisa dihitung. Jadi di sini ada 56 positif 84. Jadi di sini ada 80 positif 60. Di sini 4-nya dipindah ke sini. Maka hasilnya adalah 140. Kemudian 140 positif 40 hasilnya adalah 180. Kemudian 180 di sini ada 42. 42 positif 32 di sini adalah 74. 74 positif 36 hasilnya 110. Tadi sudah ada 180, sekarang 110 maka hasilnya 290. Maka di sini untuk SMP derajatnya adalah 360 negatif 290, hasilnya adalah 70 derajat. Maka untuk banyaknya pelajar untuk bagian SMP sama dengan 70 derajat per 360 derajat dikalikan 10.800. Di sini 360 diambil dari keseluruhan derajat karena di sini untuk pelajar yang diketahui di sini juga keseluruhan. Maka dari sini 10.800 kita bagi dengan 360. Di sini 108 dibagi 36 hasilnya adalah 3, kemudian nolnya bisa kita coret. Maka di sini 30 dikali 70 hasilnya adalah 2100. Sehingga dari sini jawabannya adalah yang B, 2100 orang. Nomor 37. Perhatikan tabel tinggi badan siswa. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan ini adalah tinggi badan sudah ada 155 sampai 159. Kemudian di sini ada frekuensi. Di sini misalkan tinggi badan 155, di sini ada 4 siswa. 156 di sini ada 2 siswa dan seterusnya. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata adalah. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata, maka di sini kita akan mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Pertama-tama di sini akan kita kalikan. Jadi di sini 155 dikali 4 hasilnya adalah 620. 156 dikali 2 di sini 312.
157 dikali 15, di sini ada 2355. 158 dikali 8 hasilnya adalah 1264. Dan 159 dikali 3 hasilnya adalah 477. Apabila di sini dijumlahkan hasilnya adalah 5028. Maka untuk rata-rata di sini bisa kita tulis jumlah. Jadi di sini hasil kali jumlah tinggi badan dikali frekuensi dibagi banyaknya data atau dibagi banyaknya frekuensi. Maka di sini sama dengan 5028 kita bagi dengan 32, maka hasilnya adalah 157,125. Baik, jadi di sini untuk siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata itu adalah yang memiliki tinggi badan 158 dan 159. Sehingga dari sini bisa kita tulis 8 positif 3, hasilnya adalah 11. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar adalah yang C. Nomor 38. Pada pengundian dua dadu secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 9 adalah. Baik, di sini untuk pengundian dua buah dadu secara bersamaan, di sini kita untuk menjawab soal nomor 8 bisa menggunakan suatu tabel. Jadi di sini untuk satu buah dadu terdiri dari 6 mata. Dan satu buah dadu lagi terdiri dari 6 mata. Sehingga di sini apabila dua buah dadu, maka di sini 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Artinya di sini ada 36 titik sampel. Dan ruang sampelnya di sini adalah 36. Untuk titik sampel, karena di sini mata dadu yang berjumlah 9, maka di sini yang pertama ada 6,3, 5,4, 4,5 dan 3,6, sehingga di sini ada 4 titik sampel mata dadu yang berjumlah 9. Maka di sini untuk peluang kita masukkan peluang, rumusnya adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Untuk titik sampel di sini ada 4 dan untuk ruang sampel di sini ada 36, sehingga 4/36 di sini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 4, maka di sini menjadi 1/9. Maka di sini untuk jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 39. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI, suatu sekolah menyelenggarakan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh 420 peserta. Peserta terdiri dari 120 siswa kelas 7, 126 siswa kelas 8, 144 siswa kelas 9, dan Bapak Ibu guru dan karyawan. Jika dalam kegiatan tersebut disediakan sebuah door prize, peluang Bapak Ibu guru dan karyawan mendapat door prize adalah. Baik, jadi di sini untuk mencari peluang Bapak atau Ibu guru dan karyawan, maka di sini kita cari terlebih dahulu untuk jumlahnya. Jadi di sini untuk jumlah Bapak atau Ibu guru dan karyawan di sini adalah 420. Atau di sini jumlah suatu peserta dikurangi dengan 120 positif 126 positif 144. Sehingga di sini sama saja dengan 420 dikurangi dengan 390. Jadi di sini 20 positif 26, di sini sudah ada 46. 46 positif 44, di sini ada 90, di sini 100, 100, maka di sini 300. Sehingga 420 negatif 390 hasilnya adalah 30 orang.
Maka untuk peluang di sini rumusnya adalah titik sampel dibagi ruang sampel. Untuk titik sampel di sini ada 30 dan ruang sampel di sini adalah jumlah seluruh peserta. Maka 30 per 420 sama-sama dibagi 30. Maka hasilnya adalah 1 per 14. Sehingga di sini untuk jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 40. Tim bola basket terdiri dari 5 siswa memiliki rata-rata berat badan 43 kg. Selisih berat badan terbesar dan terkecil 15 kg. Ada satu orang terberat dan lainnya sama beratnya. Berat badan siswa yang terbesar adalah. Baik, jadi di sini untuk menjawab soal nomor 40, di sini kita pahami dulu untuk konsepnya. Jadi di sini rumusnya adalah berat rata-rata sama dengan total berat per jumlah siswa. Di sini diketahui untuk berat rata-rata ada 43 kg. Kemudian jumlah siswa di sini ada 5 siswa. Dan di sini untuk total berat di sini bisa diperhatikan selisih berat badan terbesar dan terkecil 15 kg. Jadi di sini selisih antara terberat dan terkecil di sini 15 kg. Ada satu orang terberat dan lainnya sama beratnya. Jadi di sini ada satu orang terberat, kemudian lainnya sama. Artinya apabila lainnya di sini adalah B, maka untuk yang terberat di sini memiliki kelebihan berat 15 kg, sehingga di sini B positif 15. Maka untuk yang ditanyakan ini nanti adalah berat badan siswa yang terbesar, artinya adalah berat badan B positif 15. Maka dari sini kita jawab terlebih dahulu. Di sini 5 kita pindah ke ruas kiri. Maka di sini menjadi 43 dikali 5, hasilnya di sini adalah 215. Dan di sini ada B, positif B, positif B, positif B, di sini ada 4B. Maka di sini untuk B positif 15, di sini akan kita buka kurungnya. Dan di sini 4B kita jumlahkan dengan B sehingga menjadi 5B positif 15 sama dengan 215. Maka di sini 15 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi negatif 15. Maka 215 negatif 15 hasilnya adalah 200. Sehingga di sini untuk 5B di ruas kanan tetap, maka di sini B sama dengan 200 dibagi 5, hasilnya adalah 40. Baik, di sini sudah kita kunci jawabannya. Jadi di sini untuk berat 4 orang siswa yang di sini beratnya sama, di sini B, 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 di sini adalah 40. Sehingga di sini untuk berat terbesar di sini adalah memiliki kelebihan 15 kg. Maka di sini menjadi B positif 15, maka 40 positif 15 hasilnya adalah 55 kg. Sehingga di sini untuk jawaban yang tepat adalah yang C, 55 kg. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.